Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'adallahi ta'ala minan nar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mula-mula khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan serta menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah satu sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal kegigihannya dalam belajar agama. Beliau tinggal di kota Madinah. Suatu hari beliau mendengar kabar bahwa ada sahabat lain yang memiliki sebuah hadis yang belum diketahuinya. Sahabat itu berdomisili di negeri Syam. Lalu beliau pun mempersiapkan bekal dan bergegas membeli onta. Kemudian ia menempuh perjalanan berat dan panjang selama 1 bulan penuh. Perjalanan yang berjarak ribuan kilometer dari Madinah ke Syam. Singkat cerita, beliau tiba di depan rumah sahabat tersebut yang ternyata adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Begitu mendengar kedatangan Jabir, Abdullah segera keluar dan memeluk hangat tamu istimewanya. Tanpa berpanjang lebar basa-basi, Jabir berkata, "Aku mendengar kabar bahwa engkau memiliki sebuah hadis yang belum pernah kuketahui sebelumnya. Aku khawatir tidak sempat mempelajarinya sebelum aku mati atau engkau mati." Lalu dengan senang hati Abdullah pun menyampaikan hadis tersebut, hadis tentang kisos yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Kaum muslimin yang kami hormati, satu bulan penuh jarak ditempuh, mengarungi padang pasir siang dan malam dengan bekal seadanya. Di tengah cuaca yang tak menentu, hewan buas dan para perampok mengintai. Itu semua tidak menyurutkan semangat Jabir radhiyallahu anhu untuk menuntut ilmu hanya untuk mempelajari 1 hadis saja. Sungguh potret kegigihan dahsyat yang luar biasa, yang seharusnya membuat kita malu untuk bermalas-malasan, yang seharusnya membuat kita malu untuk banyak mengeluh saat belajar agama. Ar-rihlah fi talabil ilmi, merantau demi belajar ilmu agama. Itulah konsep mulia yang dipraktikkan para nabi dan para ulama sejak dahulu kala. Al-Quran mengisahkan perjalanan panjang Nabi Musa alaihissalam
untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merantau dari satu negeri ke negeri lainnya demi menemukan secercah hidayah Islam. Dan tak terhitung kisah para ulama yang merantau mengelilingi dunia demi mendalami ilmu agama. Bahkan seorang ulama kenamaan abad ke-5 Hijriah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sampai menulis buku khusus untuk mengkaji tema tersebut. Judulnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, merantau dalam rangka belajar hadis. Sidang Jumat rahimakumullah, mengapa para manusia hebat tersebut rela mengesampingkan perasaan rindu dengan meninggalkan kampung halaman dan keluarga yang disayanginya? Mengapa mereka rela mengeluarkan biaya yang tak sedikit? Mengapa mereka rela menahan lapar dan dahaga? Bahkan mereka rela menyabung nyawa untuk belajar ilmu agama. Jawabannya, karena jaminannya adalah surga. Karena jaminannya adalah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ajaibnya, merantau untuk belajar ilmu agama ternyata bukan hanya bermanfaat secara ukhrawi saja, namun juga memiliki segudang manfaat duniawi. Di antaranya, manfaat yang pertama, menghilangkan kejenuhan. Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berpetuah, "Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sahal toba wa in lam yadri lam yatib." Air yang dibiarkan menggenang begitu saja pasti akan rusak. Namun jika air tersebut dibiarkan mengalir, maka akan menjadi segar. Alam semesta tidak selebar daun kelor. Islam membangkitkan kesadaran kita agar tidak menghabiskan waktu untuk molor. Banyak hal yang perlu digali. Sudah lama kita menjadi pengekor. Sekarang tiba saatnya kita menjadi pelopor. Manfaat yang kedua, memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Bagaikan katak dalam tempurung. Itulah perumpamaan orang yang sempit wawasannya, hanya mengetahui apa yang ada di dalam rumahnya atau yang ada di kampungnya. Namun bila merantau, ia akan memahami dunia luar, mempelajari banyak karakter manusia, mengerti adat istiadat beragam masyarakat, serta melatih diri beradaptasi secara cerdas dengan berbagai macam lingkungan baru. Manfaat yang ketiga, menyadari betapa berharganya keluarga. Menyadari betapa berharganya keluarga. Pepatah Arab mengatakan, "Zur ghibban tasdad hubban." Jarang-jaranglah bertemu, niscaya cintamu akan semakin menggebu. Manakala kita merantau, tentu akan muncul perasaan kangen terhadap orang-orang yang kita sayangi. Anak, istri, ayah, ibu, kakak, adik, dan kerabat lainnya. Di saat itulah kita bisa merasakan, kita bisa menyadari betapa mahalnya keberadaan mereka. Mereka adalah anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita yang wajib disyukuri. Sebaliknya, bila tidak merantau, mungkin kita bakal sulit untuk mengerti dan menyadari alangkah istimewanya nikmat keluarga tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mannan alladzi 'allamal insanal bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidi auladi adnan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
alladzi hadahu Allahu bil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in allazina ayyadahumullahu bil burhan. Amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan merantau kita bisa menyadari betapa mahal dan berharganya ilmu yang kita dapatkan. Sebab mutiara tersebut diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyampaikan petuahnya, "Safir tajid 'iwadun 'amman tufariquhu wansab fa inna ladzizal 'aisy fin nasab." Merantaulah, niscaya engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berletih-letihlah, sungguh manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. Wal usudu laula firaqul ardi maftarasat was-sahmu laula firaqul qausi lam yusib. Singa jika tidak meninggalkan sarangnya tidak akan mendapatkan mangsanya. Anak panah jika tidak lepas dari busurnya tak akan pernah mengenai sasaran. Was-samsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabin. Jika matahari tak bergerak dan terus berdiam di orbitnya, tentu seluruh manusia merasa bosan dan enggan untuk memandangnya. Wattibru kat-turbi mulqan fi amakinihi wal 'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa sebelum ditambang. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu bakar jika masih berada di dalam hutan. Fa in tagarraba hadza azza matlabuhu fa in tagarraba dzaka azza kadzahabi. Namun bila gaharu itu keluar dari hutan, niscaya ia akan menjadi parfum yang mahal harganya. Begitu pula biji emas, bila memisahkan diri dari tanah, ia akan dihargai sebagai emas murni. Dari bait-bait di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya merantau akan membangkitkan semangat, merantau akan mendewasakan diri, merantau akan membuat diri kita semakin berharga. Jangan khawatir, selama merantau niscaya kita akan mendapatkan ganti dari apa yang kita tinggalkan. Sungguh nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan setelah letihnya perjuangan. Kemuliaan tidak akan pernah didapatkan dengan kemalasan. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bizalika maulakum rabbul alamin. Qala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Istawu wa'taridu. Aqimus sufuf wa tarasu wa suddul khalal. Allahu Akbar.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.